Sebagai sidang jemaat-Mu, kami adalah kaki dian yang harus bersinar bercahaya. Berikan kami minyak dari surga, agar kami tetap menyala sampai Engkau datang kembali. Bapa, inilah kerinduan kami menghadapi hari-hari depan kami, tahun-tahun yang Engkau karuniakan kepada kami, bukan untuk mendurhaka kepadamu Tuhan, bukan untuk meninggalkan Engkau, bukan untuk undur dari pelayanan, tetapi untuk lebih menyala, lebih sungguh-sungguh sampai Engkau datang kembali. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian dalam suasana Natal. Bahkan saat kita akan meninggalkan tahun 1997 masuk tahun 1998, semoga tetap kasih karunia Tuhan akan menjadi milik kita sekalian dalam perpanjangan umur. Beberapa saat lagi, saudara-saudaraku, kurang dari 90 menit kita akan masuk tahun 1998. Sekali lagi, semoga kasih karunia Tuhan dan Roh-Nya yang suci untuk tetap mengisi kehidupan kita, supaya kita tetap sungguh-sungguh kuat sampai Tuhan datang kembali. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kita akan dengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi nasihat Tuhan atau pesannya Tuhan, atau apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kita akan ikuti pemberitaan firman Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kita sudah sampai dengan ayat yang ke-12. Sekarang kita akan masuk ayat-ayat yang terakhir, 13 dan 14 dari bagian ini. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ya, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, guncangan yang hebat. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan 1/10 bagian dari kota itu roboh. Ya, 1/10 bagian dari kota itu roboh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan. Orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Allah yang di surga. Lalu memuliakan Allah yang di surga. 14. Celaka yang kedua sudah lewat. Ya, celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Sampai dengan ayat yang ke-13, itu bunyi sangkakala yang ke-6. Sampai dengan ayat yang ke-13 itu bunyi sangkakala yang ke-6, berita tentang celaka yang kedua. Yang kedua kali. Wahyu Fatsal yang sebelumnya saudaraku itu celaka yang pertama disebutkan dalam Wahyu Fatsal yang ke-8, Wahyu Fatsal 9, celaka pertama itu lewat. Wahyu Fatsal yang ke-11 ini disebut celaka yang kedua sudah lewat. Lihat, celaka yang ketiga segera menyusul. Saudara-saudaraku, saya tidak ingin mengenakan berita ini, tapi ingin saya sampaikan kebenaran Tuhan di dalam firman-Nya kepada kita sekalian. Hari ini dan tinggal beberapa menit lagi, kurang lebih 80 menit, kita akan tinggalkan tahun ini, tahun 1997 untuk masuk pada tahun 1998. Semoga kita tetap diberi oleh Tuhan kekuatan, sebab jika menurut urutan dari kitab ini, pada pemberitaan
yang akan datang, pada tahun yang akan datang ini kita berada pada sangkakala yang ketujuh. Disebut juga itu sangkakala terakhir. Sangkakala yang ketujuh, sangkakala yang terakhir. Sangkakala yang ketujuh ini, tetapi muatan yang terbesar adalah celaka yang ketiga. Celaka yang ketiga, pencurahan 7 bokor, merupakan penutup murka Allah bagi bumi ini. Itu muatan dari sangkakala yang ketujuh. Saudara-saudaraku, dalam ayat 14 pasal 11 mengatakan itu celaka yang ketiga, celaka yang terakhir. Saya tidak akan menceritakan itu pada malam ini sebab memang beritanya jauh sekali. Tetapi selain dari hukuman atau merupakan celaka yang ketiga, maka pada sangkakala yang ketujuh ada sesuatu yang sangat indah bagi kita. Pada sangkakala yang terakhir, muatannya salah satu adalah semua anak Tuhan akan disatukan. Pada sangkakala yang terakhir, semua orang percaya dari 4 penjuru bumi akan disekutukan oleh Tuhan. Lain daripada itu, saudara-saudaraku, bahwa pada sangkakala yang ketujuh nanti anak-anak Tuhan yang tetap tekun setia sampai Tuhan datang itu mengalami keubahan. Mengalami keubahan dalam sekejap mata. Dan ini berarti, saudara-saudaraku, kita membutuhkan ketekunan dan kesetiaan. Sebab dalam keubahan ini, dalam ayat 12 ada perkataan naiklah kemari. Saudara-saudaraku, kita mengingat suatu kejadian antara Elia dan Elisa. Suatu permintaan yang sangat besar yang diminta oleh Elisa saat Elia naik ke surga. Saudara-saudaraku, saat gereja Tuhan juga nanti akan naik ke surga, merupakan keangkatan yang kelima kali nanti. Ini yang masih akan dialami oleh gereja Tuhan. Sudah 4 kali kepengangkatan. Pertama kali Henokh, kedua kali Musa, ketiga kali Elia, ini yang diangkat ke surga. Keempat kali Tuhan Yesus. Sudah 4 kali keangkatan ke surga. Dan setiap keangkatan ini sudah mengalami atau terjadi suatu keubahan besar. Tinggal satu keangkatan yang sementara dinantikan oleh dunia ini, khususnya oleh gereja Tuhan, yaitu gereja Tuhan akan diangkat dalam keadaan tubuh yang tidak akan binasa. Dan pada sangkakala yang terakhir ini, saudara-saudaraku, sangkakala yang ketujuh, bagi gereja Tuhan yang masih hidup akan mengalami suatu keubahan dalam sekejap mata. Sementara anak-anak Tuhan, orang yang percaya di dalam Yesus yang sudah mendahului kita, yang meninggal di dalam Tuhan, itu akan dibangkitkan. Bahkan mereka yang meninggal akan lebih dahulu dibangkitkan. Kemudian kita yang masih hidup ini akan diubahkan dan kita akan naik. Kita akan dijemput oleh mempelai surga. Itulah Yesus Kristus. Terjadi pertemuan di awang-awang yang tidak akan berkesudahan lagi dengan perceraian. Dan ini suatu hiburan bagi kita sekalian. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita melihat bagaimana gerak dari firman Allah yang ditulis dalam kitab Wahyu ini, kita semakin disiapkan oleh Tuhan. Pelita dari setiap pribadi, itulah suatu kehidupan yang bersinar bercahaya dengan kesaksian hidup yang positif. Saya istilahkan aja demikian, saudaraku. Dengan kesaksian hidup yang baik, itu akan membuat kita nanti saat Yesus datang dalam keadaan siap.
Saudara-saudaraku, salah satu tanda kedatangan Yesus, salah satu tanda dari kedatangan mempelai laki-laki adalah pelita akan padam. Sinar pelita mulai surut. Pelita bicara tentang kesaksian anak-anak Tuhan. Pelita bicara tentang kesaksian anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat situasi dari gereja Tuhan sekarang ini sangat jelas. Sekali lagi saya tidak mengada-ada atau mengena-ngenakan, tapi kita melihat di hari-hari ini kesaksian di dalam gereja Tuhan sudah sangat suram. Sudah sangat suram. Gereja Pantekosta, kita termasuk gereja Pantekosta, adalah gereja yang sesungguhnya terkenal dengan kesaksian yang berapi-api, dengan pengalaman firman, dengan pengalaman hidup bersama Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, kalau kita jujur mengakui bahwa di akhir zaman ini kesaksian di dalam gereja Tuhan sudah sangat merupakan acara yang terberat. Begitu berat kesaksian timbul dari dalam sidang jemaat. Saudara-saudaraku, ini bukan suatu kebetulan, tapi bagi kita sebaiknya kita memandang ini sebagai suatu peringatan, tanda bahwa Yesus sudah dekat kembali. Tanda di dalam Injil Matius pasal 25, 10 anak darah, 10 anak darah semua menantikan mempelai datang. Dan semakin larut malam, semakin daging dalam posisi dan kondisi lemah, lengah, mengantuk dan tertidur, sementara pelita berangsur-angsur akan padam. Itu sebabnya saudaraku, kalau nyanyian tadi kita nyanyikan terakhir, memang hati saya terdorong untuk menekankan ini, mengingatkan kita di hadapan Tuhan agar Tuhan memberikan kita rohnya yang suci untuk kita tetap bertahan sampai Yesus datang kembali. Akan ada suara yang disampaikan kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan hari-hari ini, yang sifatnya untuk membangunkan gereja Tuhan. Kebangunan rohani yang sifatnya mendadak di hari-hari ini akan terjadi. Sebab itu setiap pribadi sudah harus siap. Kebangunan rohani, saudara-saudaraku, saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, termasuk seorang pembicara, saya tidak berani membuat rencana kebangunan rohani di tahun-tahun atau di bulan-bulan berapa, sebab itu terlalu jauh, rasanya terlalu jauh. Sebab suara yang akan datang di dalam suasana penantian sangkakala yang ketujuh berbunyi itu mendadak, sangat mendadak. Sewaktu-waktu sangkakala itu dibunyikan, sebelumnya suara untuk membangunkan gereja Tuhan, 10 anak darah, bangun, lihat mempelai datang. Ini kegerakan-kegerakan yang akan terjadi. Kegerakan itu tidak tergantung berapa jumlah pengunjung, siapa pembicara, tapi tergantung dari Roh Kudus. Di tengah-tengah malam, dalam Injil Matius 25 ayat 6, di tengah-tengah malam terdengarlah suara, bangun, lihat mempelai datang, songsonglah dia. Jadi di hari-hari ini siapa yang siap? Siapa yang siap? Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi tidak semua siap. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan, tetapi tidak semua siap. Itu sebabnya berita malam ini, saudaraku, akan membawa kita ke arah ini, untuk mempersiapkan diri.
dalam ayat yang ke-13 ini isi dari persiapan itu. Apa yang harus kita persiapkan berkaitan dengan minyak yang datang dari surga itu. Puji Tuhan. Sebab itu baik kita tanggap terhadap firman Allah. Sekali lagi, kebangunan-kebangunan rohani yang akan datang ini sulit untuk direncanakan oleh manusia. Sangat sulit. Saya sendiri tidak berani untuk merencanakan. Tapi kapanpun Tuhan mau kita melakukan, saya menganjurkan kepada sidang jemaat untuk tahun 1998 kita segera siap. Di hari terakhir, di saat Tuhan datang, kita tidak bisa mengemukakan alasan. Tidak mungkin kita mengemukakan alasan. Tidak bisa lagi kita mengemukakan alasan. Alasan itu akan membuat seorang akan ketinggalan. Itu sebabnya kesiapan kita di hari-hari ini menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang akan merintangi. Kuasa dari setan. Itulah roh tidak dengar-dengaran, itu nomor 1. Membuat anak Tuhan tidak siap. Itu roh tidak dengar-dengaran. Itu rohnya setan. Roh tidak taat, roh tidak dengar-dengaran. Kemudian mamon, itu kekuatan dari antikris. Itu yang akan menghambat persiapan kita untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan. Mamon itu nanti akan dipakai oleh setan untuk menghambat gerakan dari gereja Tuhan untuk bangkit dari tidur. Jadi saudara-saudaraku, kita harus siap dengan menghadapi gejolak-gejolak yang terjadi. Sudah cukup kaitannya dengan gereja Tuhan. Ini memang kekuatan dari setan adalah mamon nanti, sehingga manusia sujud menyembah dia. Dan kalau sudah sujud menyembah dia, itu berarti kita lumpuh total, tidak bisa lagi bergerak. Yang ketiga, kepalsuan atau roh-roh yang tidak benar. Itu yang akan menghambat gereja Tuhan. Itu kekuatan dari nabi-nabi palsu. Jadi kita menghadapi tantangan ini, saudara-saudaraku, untuk kita bersiap di hari-hari ini. Dan kita perhatikan di mana letak kelemahan kita untuk kita bangkit dan kita mempersiapkan diri kita. Saya ulangi membaca untuk saudara ayat 13. Pada saat itu, ini saat naik ke surga itu, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah di surga. Ini kejadian-kejadian yang sangat dahsyat, sangat dahsyat. Kita lihat di sini dikatakan kota itu rubuh oleh gempa bumi. Terjadi suatu gempa bumi. Gempa bumi yang dahsyat. Bukan tektonik, bukan juga gempa bumi apa saja sebabnya sesuai dengan ilmu penyelidikan manusia, saudaraku. Tapi gempa bumi ini, saudaraku, itu karena gerakan dari firman Allah. Dan itu tidak bisa diperhitungkan oleh manusia siapapun juga. Gempa bumi ini, saudaraku, bukan gempa bumi yang disebabkan oleh pengaruh dari gerakan dunia atau susunan lapisan bumi ini seperti yang sekarang ini. Kalau gempa bumi sekarang ini masih bisa diteliti, masih bisa diperkirakan sumbernya, saudaraku, masih akan ada nanti gempa bumi yang tidak bisa diperkirakan. Sehingga kita harus waspada. Gempa bumi merupakan nanti suatu gerakan yang terjadi, suatu yang mengguncangkan bukan hanya bumi saja, tapi juga mengguncangkan langit juga. Jadi kita harus jangan meringankan firman di hari-hari ini. Kalau kita tidak mau terguncangkan dan bahkan gugur di saat gempa bumi itu, biar kita menjadi orang yang punya akar.
punya fondasi dalam kehidupan ini. Kitab atau surat Ibrani pasal 12, saya tunjukkan ayatnya. Gempa bumi yang akan yang akan terjadi itu bukan bersumber dari bumi ini, tetapi itu suatu suara Allah yang menggelegar, yang akan mengguncangkan bukan hanya bumi ini tapi langit juga. Ibrani 12 ayat yang ke-25. Ibrani 12 ayat yang ke-25. Saya bicara lebih dahulu tentang gempa bumi ini. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya, jangan menolak Dia. Jadi persiapan kita tahun depan ini bukan untuk meninggalkan Tuhan, bukan untuk memberontak terhadap Tuhan. Tahun yang kita hadapi bukan tahun untuk memberontak kepada Tuhan, untuk mengejek Tuhan dan sebagainya, tapi tahun kita harus berjaga supaya jangan menolak Dia. Ini kesiapan yang harus kita pada tahun yang kita hadapi ini, supaya jangan terjadi penolakan terhadap Dia akan segala sesuatu, kesempatan, tawaran dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Baca terus. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ya, Dia berbicara dari surga. Dulu Tuhan pernah turun di atas bukit Sinai, di mana Musa naik dan menerima 10 penyuruhan. Di saat Tuhan berfirman, bumi berguncang. Firman diturunkan, bangsa Israel ketakutan, dan sehingga memohon kepada Musa, tidak usah Tuhan berfirman kepada kami, biar Tuhan berfirman kepadamu, sampaikan kepada kami dan kami akan dengar. Mereka tidak mampu, tidak tahan untuk mendengarkan bagaimana Tuhan berfirman. Waktu Ia turun ke bumi, Ia berfirman. Nah, di sini katakan bagaimana jika menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi. Maafkan, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Saya sudah berulang kali bicara kepada sidang jemaat bahwa saya mohon supaya sidang jemaat menyatakan kerinduannya kepada firman, menyatakan kerinduan kepada Tuhan, ingin mendengar firman. Ucapkan itu, doakan itu. Sebab kalau saudara tidak merindukan firman, siapapun pendeta yang ditugaskan berkhotbah, dia paling banyak bisa berpidato atau menguraikan sesuatu. Lebih dari itu tidak. Dia tidak menyampaikan firman. Tapi kalau sidang jemaat ada kerinduan akan firman, Tuhan akan berbicara dari surga dalam pengungkapan firman kepada siapapun hamba Tuhan yang Ia mau pakai untuk menyampaikan firman Allah. Sudah. Ayat 26. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Ini gempa bumi ini yang hebat nanti akan terjadi. Firman Tuhan akan begitu dahsyat, mengguncangkan bumi. Untuk melihat hati yang keras. Kalau bumi hanya aja terguncang, sementara hati manusia yang hanya segenggam ini sudah tidak bisa digerakkan oleh firman, itu berarti hati ini terlalu keras. Bumi saja bisa diguncangkan, tapi hati manusia yang begitu keras, yang sudah merupakan berhala akhir zaman, saudara saudaraku, itu memang patut untuk dihukumkan. Itu nanti ujiannya Tuhan. Kalau bumi saja diguncangkan, langit diguncangkan, sementara hati manusia yang dingin, yang keras itu tetap keras, itu hukuman Allah ini akan benar-benar jatuh sangat adilnya. Sebab itu
Rasul Paulus menulis kembali dalam surat Ibrani ini pasal 3 ayat 7, saudara catat. Jika hari ini engkau mendengar suara Allah, jangan keraskan hatimu. Ini peringatan. Jika hari ini engkau mendengar suara Allah, jangan keraskan hatimu. Seperti bangsa Israel di padang belantara, sehingga mereka tidak diizinkan masuk ke negeri Kanaan. Saudara-saudaraku, demikian di hari-hari ini. Jadi kalau kita lihat bandingan, bumi dan langit bisa digoncangkan oleh suara Allah, oleh firman Allah. Tapi hati manusia yang begitu keras tidak bisa tergoyahkan. Itu suatu kehidupan yang benar-benar keras hati. Sekali hati ini dikeraskan, besok akan bertambah keras, lusa akan bertambah keras. Jika kita tidak berikan firman Tuhan untuk hati kita pada firman Tuhan untuk menghancurkannya, agar kita bisa menerima dia dengan sebenarnya. Ulangi ayat 26. Waktu itu suaranya mengoncangkan bumi. Iya. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengoncangkan bukan hanya bumi saja. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Iya, puji Tuhan. Jadi guncangan ini nanti untuk melihat siapa anak-anak Tuhan yang tetap berpegang kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang semakin kuat imannya. Anak-anak Tuhan yang semakin kuat imannya. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Ini dasar kehidupan anak-anak Tuhan. Efesus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Iya, terima kasih. Aku berdoa. Ini doa dari Rasul Paulus. Ini doa seorang hamba Tuhan untuk sidang jemaat. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Terus sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu. Mas, sangkakala yang ketujuh, saudara-saudaraku, akan banyak orang gugur dari iman. Tapi seorang hamba Tuhan dia berkata, aku berdoa supaya oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kamu berakar dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Iman itu dasarnya kasih. Tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa iman. Tidak mungkin. Iman itu dasarnya kasih kita kepada Allah. Tuhan akan menguatkan iman kita supaya Kristus diam di dalam hati kita. Dia berakar, dia menjadi dasar, dia menjadi fondasi dalam kehidupan kita, supaya apapun guncangan yang terjadi, saudara-saudaraku, kita tidak perlu mengalami suatu celaka, tapi justru guncangan-guncangan ini untuk membawa kita kepada selalu takut akan Allah dan memuliakan Tuhan. Biarlah guncangan-guncangan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di bumi dan di langit bukan untuk menggugurkan kita dari iman kita kepada Kristus, tetapi supaya Tuhan tinggal dalam kita, berakar dan berdasar di dalam kasih Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan, kita takut kepada Dia untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang disebutkan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 tadi, pasal 11 tadi ayat yang ke-13. Kita lihat, saudaraku, ini ada bahagian disebut di sini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak gugur dalam gempa bumi atau guncangan yang dahsyat. Dalam ayat 13, dan orang-orang lain, ini kalimat terakhir, dan orang-orang lain sangat ketakutan, takut
takut kepada Allah ya. Dan atau lalu memuliakan Allah yang di surga. Ini keselamatan terakhir. Ini keselamatan terakhir. Masih bisa memuliakan Allah. Sesudah itu tidak ada lagi kesempatan untuk memuliakan Allah. Di saat sangkakala ini sedang berbunyi, bokor dicurahkan demi bokor. Saudara-saudaraku, sementara kesakitan, sementara penderitaan begitu hebat, anak-anak Tuhan tidak lagi bertobat. Coba baca dalam ayat Fatsal 16 kitab Wahyu ini, nanti akan dijelaskan, tapi berhubung kaitannya ini ada, maka kita melihat bagaimana dasarnya. Saudara, kalau sekarang ini kita tidak takut akan Tuhan, nanti tidak ada lagi kesempatan untuk takut akan Tuhan. Hati akan semakin keras. Yang jahat akan bertambah jahat, yang suci akan bertambah suci. Ayat 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Ya. Dan mereka menghujat nama mereka Allah. menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Ya. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan ya, Dia. Tidak ada lagi kesempatan. Kalau sekarang kita tidak mau memuliakan Tuhan, saudara-saudaraku, ditakutkan besok kita sudah tidak bisa lagi memuliakan Tuhan. Jangan saudara pikir, jangan kita pikir waktu itu akan tetap berjalan seperti biasa. Akan ada saatnya, saudara-saudaraku, kesempatan itu diputuskan. Tidak ada kesempatan lagi untuk memuliakan Tuhan. Mereka sudah dihanguskan oleh panasnya api yang dahsyat, tapi mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan calanya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka. Mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Terus. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi untuk bertobat itu suatu kemurahan Allah. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, itu rahmat Allah. Percaya ini bukan pemberian manusia. Untuk bisa percaya kepada Tuhan itu kasih karunia. Saya tidak bisa memberikan iman kepada siapapun juga. Saya memberitakan Kristus. Iman itu datang dari Tuhan yang mendengar firman dan percaya kepada firman Allah itu. Itu firman, itu iman yang betul. Iman bukan berasal dari diri kita, bukan. Iman tidak berasal dari siapa-siapa. Iman itu datang dari Allah lewat pemberitaan firman Allah yang kita dengar dan kemudian kita percaya. Itu iman. Sebab itu sudah kuperhatikan saat-saat pemberitaan firman, jangan sampai kita lengah. Sepatah kata mungkin itu yang kita butuhkan. Jangan sampai lewat begitu saja, sehingga kita akan nanti menjadi orang yang keras hati. Mari kita kembali dalam Wahyu Fatsal yang ke-11 ini. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Jadi di sini kita melihat nanti akan ada orang yang memuliakan Tuhan, sementara sebagian yang lain dikatakan di sini pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Ini ambruk, ya. Kota di sini itu di dalam ayat yang ayat yang kedua, coba baca ayat yang kedua. Kota yang dimaksudkan di sini dalam ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan 42 bulan lamanya. Ini kota yang dimaksudkan dalam ayat 13 mengatakan kota itu. Ini kota yang disebut dalam ayat yang kedua ini. Kota itu kota yang kudus. Dalam
Dalam Fatsal 21 disebutkan lebih jelas kota itu, kota yang kudus, ayat yang kedua, Fatsal 21 kitab Wahyu ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Iya, terima kasih. Jadi ini dikatakan kota kudus, tapi tidak memenuhi ukuran, tidak sempat diukur. Tidak sempat diukur. Itu sebenarnya bahagian dari bait suci Allah. Bahagian dari bait suci Allah yang namanya pelataran. Bagian dari bait suci Allah yang namanya pelataran. Coba tolong ditayangkan Dena dari Tabernakel. Pelataran itu yang disebut kota suci yang tidak diukur. Ya, ini pelataran. Siapa pelataran ini? Dengar baik-baik. Pelataran ini adalah anak-anak Tuhan yang sempat percaya kepada Tuhan, sempat menyesali dosa, mungkin juga sampai ikut baptisan air, bahkan sampai kepenuhan Roh El Kudus. Saya ulangi perkataan. Pelataran ini atau kota kudus ini adalah anak-anak Tuhan yang sempat pernah percaya Tuhan. Nomor satu ya. Nomor dua, pernah saudara-saudaraku dia menyesal dosa sampai mungkin sampai pada bertobat tetapi tidak langsung. Kemudian mungkin pernah ikut dalam baptisan air dan bahkan kepenuhan Roh Kudus. Perhatikan selanjutnya perkataan saya ini. Tetapi anak Tuhan ini tidak tumbuh berkembang, tidak lanjut, tidak bertambah-tambah dalam kehidupan rohaninya. Dia tidak bertambah, bertahun-tahun menjadi anggota gereja, tapi ya begitu terus, tidak ada peningkatan rohaninya, malah merosot. Kalau tadinya percaya, begitu ada percobaan sedikit, tinggalkan Tuhan. Ini kehidupan kota suci, tapi tidak bisa masuk ukuran. Itu tidak perlu diukur, kata Tuhan. Mungkin pernah mengakui dosa, pernah diampuni oleh Tuhan. Di satu waktu dia lupa akan pengampunan dosa itu. Dan Rasul Petrus mengatakan orang semacam ini adalah orang Kristen yang buta dan picik. Lupa bahwa dosa-dosanya yang lama itu sudah diampuni oleh Tuhan. Dia disucikan, tapi kesuciannya itu tidak aktif. Dia tidak gunakan kesucian itu untuk melayani Tuhan. Dan bahkan bisa salah penggunaan kesucian itu hanya untuk menghakimi orang lain. Akan gugur, akan merosot sampai kepada kesucian diri sendiri, kebenaran diri sendiri. Ini halaman. Ini kota suci yang nanti akan diinjak-injak. Mungkin sudah dibaptiskan air, tetapi sesudah dibaptiskan air hanya sekali itu, hanya waktu baptisan air aja dia datang dalam gereja. Sesudah itu dia hilang. Dia pikir sesudah baptisan, habis baptis, puji Tuhan, selamat, haleluya, amin. Dia pikir begitu. Dia lupa bahwa satu waktu, sementara firman Allah nanti akan disampaikan begitu dahsyat untuk mengguncangkan kehidupan semacam itu, nggak bisa tahan. Kehidupan semacam itu tidak bisa tahan, kecuali hanya akan gugur di saat itu. Dia tidak bisa bertahan, dia tidak berkembang. Saya memang didesak untuk membuka kesempatan buat penataran, menerima para imam-imam, pelayan-pelayan. Jadi saudara ini sebetulnya bukan penyanyi-penyanyi, sebetulnya pelayan-pelayan yang menyanyi. Lain dengan penyanyi. Penyanyi itu hanya pekerjaannya menyanyi. Tapi saudara ini pelayan Tuhan yang menyanyi.
Saudara-saudara ini pelayan Tuhan yang bermain musik. Lain dengan pemusik. Kalau pemusik hanya orang ahli dan banyak kita temukan di dunia. Tapi bukan imam. Saudara ini imam-imam melayani Tuhan. Ada yang dengan menyanyi, ada yang dengan bermain musik, ada yang mengajar sekolah minggu, ada yang besuk, ada banyak pekerjaan dari imam-imam ini. Saudara-saudara, ini suatu perkembangan. Tadinya saya berpikir melihat jumlah saudara-saudara yang banyak, sudah tidak perlu ditambah lagi, penuh tempat ini. Nanti kalau semua ini penuh, yang lain nganggur nanti. Saya pikir demikian sampai 1 tahun ini saya tahan untuk tidak membuat penataran menerima para imam-imam yang baru. Tapi jika Tuhan masih berikan kita waktu, saya akan buka kesempatan pada waktu berikut ini. Sebab tidak mungkin kita sesudah percaya Tuhan, sesudah bertobat, sesudah dibaptiskan, bahkan lebih lagi sesudah dipenuhkan Roh Kudus. Salah satu tanda dari kepenuhan Roh Kudus, saudara-saudaraku, supaya jangan saudara bingung, jangan saudara terlalu sempit pikiran tentang kepenuhan. Salah satu tanda dari kepenuhan Roh Kudus adalah dengan berbahasa lidah. Itu salah satu, bukan satu-satunya tanda. Tapi tanda yang tidak bisa ditiru oleh setan adalah, tidak bisa ditiru oleh daging adalah keubahan hidup baru. Pembaharuan hidup. Itu tanda. Itu salah satu tanda yang tidak bisa ditiru. Kalau saya memaksakan saudara kepenuhan Roh Kudus hanya dengan tanda berbahasa lidah, saudara-saudaraku, ini bahayanya ada bermacam-macam. Salah satunya, kalau saudara dalam kebaktian kepenuhan Roh Kudus sudah kesekian kali kok tidak kepenuhan, tidak keluar bahasa lidah, saudara putus asa. Apalagi kalau nanti saya kasih tahu, kalau saudara tidak kepenuhan Roh Kudus tidak bisa jadi imam-imam. Bisa terjadi, saudara bisa mengeluarkan kata-kata yang bukan dari Roh Kudus. Bahasa lidah itu bisa ditiru, tetapi itu tidak benar. Atau kalau saudara tidak meniru bahasa lidah, saudara putus asa dan tinggalkan Tuhan. Dan ini Tuhan tidak ingin demikian. Sesudah kita dipenuhkan Roh Kudus, banyak tanda. Yang tadi saya katakan salah satu tanda. Bahasa asing, bahasa lidah, tanda yang lain yang tidak bisa ditiru oleh setan adalah pembaharuan batin kita ini. Pembaharuan batin yang keluar bersinar dalam tindakan, dalam ucapan, dalam pelayanan, dalam itu salah satu tanda dari kepenuhan Roh El Kudus, saudara-saudaraku. Dan itu tidak bisa ditiru. Itu tidak bisa ditiru. Kalau itu berasal di dalam Roma 12, satu ibadah yang sungguh-sungguh sampai kita dibaharui batin kita, dan kita mengenal apa yang menjadi, apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu luar biasa. Dan kalau itu ada, saudaraku, kita tidak bisa tahan. Kita akan terus mau berkembang, akan meningkat arahnya kepada tabut perjanjian. Coba tolong tunjukkan ini. Jadi saudara-saudaraku, mulai dari pelataran ini kita harus meningkat lewat ruangan suci sampai kepada kesempurnaan. Ini yang disebutkan satu kehidupan yang diukur oleh Tuhan. Jadi ada peningkatan. Yang tidak mau meningkat, itulah yang disebut kota suci yang tidak diukur, akan diinjak-injak oleh bangsa kafir 42 bulan lamanya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. 1/10 bagian dari kota itu rubuh. 1/10 dari kota itu rubuh. Ini nanti kalau guncangan datang, kalau firman Allah semakin keras dibunyikan, bagaikan sangkakala. Kalau sangkakala Allah itu berbunyi, ini dikatakan 1/10 bagian dari kota itu rubuh.
dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Ya, 7.000 orang mati oleh gempa bumi. Ada dua hal yang disebut di sini. Ada dua hal yang disebut kalau firman Allah itu dibunyikan bagi orang-orang yang tidak percaya dan tidak berkembang. Bagi anak-anak Tuhan yang tidak meningkat kehidupan rohaninya, tetap begitu saja atau malah melorot. Kalau dulu semangat, makin lama kok makin tidak semangat. Ini berbahaya. Ini termasuk kategori ini. Atau 7.000 orang, atau termasuk pada bagian kota yang akan roboh. Dua hal disebut di sini. Mati atau roboh. Dua hal. Mati atau roboh. Istilah ini sangat mengerikan, tetapi saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti saudara, tidak. Saya akan bicara yang sebenarnya. Jadi dua hal terjadi kalau nanti firman Allah keras untuk pihak yang tidak menerima betul firman Allah. Dua hal terjadi, yaitu atau dia mati atau roboh. Sama aja, mati atau roboh. Saya akan bicarakan lebih dahulu tentang 7.000 orang mati. 7.000. Ini bukan angka dari matematika. Angka 7.000 ini bukan angka matematika sehingga kita bisa memperkirakan sekian banyak. Tidak, ini bukan bahasa matematika, tapi ini bahasa Alkitab. 7.000 dalam bahasa Alkitab tidak sama dengan 7.000 dalam hitungan matematika. Angka 7 bahasa Alkitab, angka 7 dalam bahasa Alkitab itu berarti sempurna. Bisa dihitung. Bisa dihitung, bisa ditetapkan, bisa langsung ditetapkan berapa. Itu angka 7 sempurna. 1.000 pelajaran yang kami terima dari guru kami, angka 1.000 itu bicara perlipatan ganda atau pergandaan. 1.000 itu perlipatan ganda. Jadi sesungguhnya yang dikatakan 7.000 ini bukan angka sekian orang, personnya 7.000 orang, tapi semua orang, saya sebut aja langsung, semua orang yang melanggar firman Allah itu sudah ditetapkan untuk mati. Yang melanggar perintah Allah itu sudah ditetapkan untuk mati. Sudah dihitung untuk mati. Sebab memang hitungannya mulai dari Taman Eden. Kalau kamu melanggar perintah dan larangan ini, kamu akan mati. Ini perintah Allah. Sehingga saudara-saudaraku, angka 7.000 ini itu bicara tentang sekian banyak orang melanggar firman Allah. Saat ia melanggar, ia mati. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Kita baca ayat yang pertama. Mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Coba perhatikan, ini angka 7.000. Ini disebut orang mati. Hidup melanggar firman. Tahun yang kita hadapi bukan untuk mendurhaka kepada Tuhan, tapi Tuhan berikan tahun itu untuk kita bisa bertobat, kita bisa kembali kepada Tuhan. Tolong baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sudah mati, bukan akan mati. Dalam pelanggaran kamu sudah mati. Sudah masuk hitungan orang mati. Sudah ada hitungannya, disebut sini 7.000. Begitu kita melanggar hukum Allah, kita sudah masuk kelompok hitungan orang yang mati. Sudah mati, bukan baru akan mati nanti hari kiamat, tidak. Tetapi begitu manusia itu melanggar perintah Allah, ia masuk dalam hitungan orang mati. Orang mati karena pelanggaran. Ulangi ayat pertama.
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Iya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iya. Jadi saudara-saudaraku, ini suatu kelompok manusia yang dihitung oleh Tuhan untuk dibinasakan. Mati. Saudara-saudara, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu pendurhakaan. Doa tadi waktu kita menyanyikan supaya pelita kita tetap menyala. Oh Tuhan, supaya perpanjangan umur yang Tuhan karuniakan kepada kita tahun yang akan datang ini, tahun 1998, bukan untuk mendurhaka kepada Tuhan. Keluar dari angka 7.000 itu. Keluar dari kehidupan hitungan orang yang untuk dibinasakan. Ayat 3. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami semua juga terhitung. Semua orang sudah berbuat dosa. Angka 7 itu semua sempurna. Semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang luput dalam, catat saja Roma pasal yang ketiga. Saudaraku, di situ disebut tidak ada orang yang benar, bahkan seorang pun tidak. Baca terus. Ketika kami hidup di dalam. Ulangi ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Masuk angka 7.000 ini. Masuk orang yang dihitung. Kami semua terhitung juga di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Iya, ini hitungan. 7.000 orang mati ini adalah orang-orang yang mendurhaka kepada Tuhan. Sudah melanggar firman Allah. Saudara-saudara, dan kalau kita mikir, tidak ada seorang pun kita yang selamat. Kita sudah melanggar, tidak mungkin tidak dalam perbuatan, mungkin tidak dalam perkataan, barangkali dalam angan-angan hati, dalam perasaan kita. Dan banyak kali kita berbuat dosa itu. Dan ini kita berada dalam lingkungan, dalam lingkaran ikatan hitungan orang yang akan mati. 7.000 orang akan mati dalam saat firman Allah yang nanti akan dibeberkan itu, yang akan disuarakan, yang mengguncangkan bumi dan langit. 7.000 orang yang sekalipun mendengarkan firman Allah tetapi tetap tidak taat, tetap keras hati. Saudara-saudara, itu merupakan ilah akhir zaman. Kekerasan hati itu adalah ilah akhir zaman ini. Sekalipun mendengar firman Allah, tapi kita tidak memuliakan Dia sebagai Allah yang patut disembah, tetap keras hati. Ayat 4, ini jalan keluar. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Jadi ada jalan keselamatan di hari-hari ini. Saudaraku, kita akan masuk pada sangkakala yang ketujuh. Saudaraku, tadi saya katakan muatan sangkakala yang ketujuh yang sangat besar disebutkan di situ. Itulah celaka yang ketiga. 7 bokor yang akan dicurahkan. Itu murka Allah. Itu bicara tentang murka Allah. Tetapi di samping itu, saudara-saudaraku, masih ada kesempatan semacam ini di sini. Oleh kekayaan rahmat, tapi Allah yang kaya dengan rahmat, dan oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita tadinya telah mati. Kita dibangkitkan kembali. Ini kesempatan. Ini merupakan kesempatan bagi kita sekalian untuk menggunakan waktu yang ada ini, bukan untuk berhura-hura dengan dunia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, situasi kita tidak kebetulan, tetapi Tuhan menolong sidang jemaat
menolong umatnya, terutama kita di Indonesia ini. Tahun ini acara Natal dan Tahun Baru dianjurkan untuk sederhana. Bagi kita suatu pertolongan besar, saudara-saudara, suatu pertolongan besar untuk kita hidup di dalam kasih karunia Allah, menggunakan waktu bukan untuk hidup berhura-hura dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak dan pikiran daging yang jahat. Itu dalam ayat 3. Tapi supaya kita memuliakan Tuhan. Ini jalan keluar. Supaya kita jangan masuk tetap dalam lingkungan 7.000 orang, tapi keluar oleh apa? Oleh kasih, oleh kemurahan Allah, oleh kekayaan rahmat dan kasih Allah yang besar. Itu yang membuat kita keluar. Kalau kita tahu itu, saudara-saudaraku, kita tidak mungkin jatuh. Kalau kita tahu bahwa untuk bisa beribadah itu rahmat Allah, kita tidak mungkin menjadi orang malas beribadah. Tidak mungkin. Sebab kita tahu beribadah ini oleh kemurahan Allah. Tapi kalau kita pikir, kalau kita beribadah, kita berjasa kepada Tuhan, nah itu yang membuat kita banyak kali hitungan. Wah, sudah sekian kali beribadah, rugi waktu ini untuk ini dan sebagainya. Sebab kita pikir kita berjasa kepada Tuhan. Begitu juga dalam pelayanan kita. Kalau kita dalam pelayanan kita merasa untuk bisa melayani Tuhan itu kemurahan, kita akan sungguh-sungguh dalam pelayanan, dan kita rugi kalau tidak melayani Tuhan. Rasul Paulus katakan, "Wahai kepadaku kalau aku tidak memberitakan Injil Allah. Celaka aku jikalau aku tidak memberitakan Injil Allah." Dengan lain perkataan, jika aku tidak melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini angka 7.000 ini bicara tentang orang-orang yang ditetapkan akan mati oleh karena tetap keras hati dalam pelanggaran. Sudah ditegur, sudah mendengar nasihat Tuhan, tidak mau. Firman Allah sudah disampaikan menunjukkan kesalahannya, dia tahu dia salah, tapi tetap keras hati. Datang teguran, tetap dia keras hati. Datang pukulan Tuhan, dia tetap keras hati. Datang nasihat Tuhan, dia tetap keras hati. Tuhan biarkan. Dia tetap dalam hitungan orang yang 7.000 yang disiapkan menanti hari binasanya dia. Jadi bukan sudah Tuhan ini sudah diam. Itu berarti hanya tinggal menanti kebinasaan yang akan datang. Kalau firman Allah nanti akan disuarakan lagi, tidak lagi untuk menyelamatkan, tapi hanya untuk mengguncangkan, supaya kehidupan semacam ini akan dikatakan oleh gempa bumi itu 7.000 orang mati. Tidak mau menggunakan kemurahan Allah. Sekarang 1/10 bagian dari kota itu roboh. Sama aja, roboh dengan mati ini sama saja. Tapi roboh ini dasarnya ada kehancuran. Bukan cuma mati tapi hancur. Hancur. Kota itu 1/10 kota itu roboh. Saudara-saudaraku, perkataan 1/10 yang paling berkesan di dalam gereja Tuhan adalah Maleakhi pasal 3. Di peti atau di peti perpuluhan ini disebut ayat itu, Maleakhi pasal 3 mulai ayat 7 ya. Mulai ayat 7 disebut ayat itu. Tetapi kali ini saya tidak bicara soal uang. Saudara dengar baik-baik. Saya tidak bicara soal uang, tapi Tuhan mau bicara kepada kita tentang keselamatan kita. Kita baca mulai ayat 6. Maleakhi 3 mulai ayat yang ke-6. Baca baik-baik ayat ke-6 lebih dahulu. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, bahwasanya aku ini Tuhan. Artinya jikalau aku ini bukan Tuhan, kamu hei bangsa Yakub, Bani Yakub, hei orang Israel, kamu sudah binasa. Seandainya aku ini bukan Tuhan, sabda Tuhan, kamu manusia ini sudah lama binasa. Seandainya dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Dari zaman nenek moyangmu kamu telah melanggar, kamu telah menyimpang dari ketetapan. Harusnya saat itu manusia sudah dibinasakan oleh Tuhan. Dari nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Dan tidak memeliharanya.
Kembalilah kepadaku. Jadi pelanggaran itu sudah dilakukan dan hukumnya sudah pasti mati. Angka 7.000 itu sudah ditetapkan. Karena pelanggaran ini manusia akan mati dan binasa. Dan Tuhan memberikan kita kekayaan akan rahmat-Nya. Sekarang dengarkan. Kekayaan atau rahmat Allah ini kita lihat sekarang aktif. Baca. Kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Ini saudaraku, kemurahan Allah itu tidak pasif tapi aktif. Kembali. Dia tidak menunggu tetapi dia mengundang, kembali kepadaku. Kembali kepadaku terus. Maka aku akan kembali kepadamu. Maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Dengan cara bagaimanakah kami akan kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya. Kamu telah kena kutuk. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11. Aku akan menghardik bagimu belalang belahat, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ya, terus. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya langsung aja terus. Di sini Tuhan bicara tentang panjang sabar Allah. Harusnya kamu sudah binasa. Harusnya kamu sudah binasa. Tetapi sekarang panjang sabar Allah. Kamu kembali kepadaku. Tuhan kata, kembali kepadaku. Ini perpanjangan sabar Allah. Ini perpanjangan sabar Allah. Dalam 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3, kita membaca. Ini ayat di hari-hari ini sering saya baca. Saya beritakan kepada sidang jemaat. Sebab memang waktu ini tepat untuk mengulang-ulangi ini. 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sekalipun ada orang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Iya. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Iya. Melainkan supaya semua orang berbalik. Melainkan supaya semua orang kembali kepada Tuhan. Ini perpanjangan sabar Allah. Kembali dan bertobat. Ini perpanjangan sabar Allah kepada manusia. Ini 1/10 perpanjangan sabar Allah kepada manusia. Ayat 14 atau ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, jadi dalam ayat 11 katakan akan terjadi kehancuran. Akan terjadi kehancuran, tetapi di balik itu ada janji, kita menantikan langit baru dan 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan semuanya ini. Sambil menantikan semuanya ini. Kamu harus berusaha. Iya. Supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, perhatikan ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu ini untuk beroleh selamat. Kepanjangan sabar Allah ini bagaikan 1/10 bagian kota ini. Itu kesempatan untuk selamat, ya. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Iya, jadi kita lihat nanti di saat firman Allah akan disampaikan dalam bunyi sangkakala yang ke-7 itu, di mana orang mati akan dibangkitkan, orang hidup akan diobatkan dalam sekejap mata.
dan dia akan turun dari sorga menjemput mempelainya. Sudah kita lihat di sini. Yang akan ketinggalan siapa? Yang akan ketinggalan adalah orang yang mengeraskan hatinya saat firman Allah diberitakan. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah orang yang tidak mau menggunakan waktu yang ada ini. Entah beberapa menit, entah beberapa detik, entah beberapa jam, entah beberapa hari. Apalagi kalau Tuhan masih berikan kita setahun lagi kita akan hidup. Gunakan waktu setahun itu bukan untuk mendurhaka kepada Tuhan, tapi untuk kembali kepada Tuhan, untuk menerima Dia, untuk selamat. Kalau tidak, saudaraku, firman Allah yang akan datang bukan untuk menyelamatkan. Firman Allah yang akan datang untuk benar-benar menghukumkan. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28, Tuhan akan, atau kita baca lebih bagus, sudah lebih tepat ayatnya, Ibrani pasal 9. Ibrani pasal yang ke-9, lebih baik kita baca ayatnya supaya tepat. Ibrani pasal 9 ayat 27 dan selanjutnya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, terus, dan sesudah itu dihakimi. Ada penghakiman. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Jadi dia akan datang bukan untuk disalibkan lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ini keselamatan yang terakhir. Dalam pemberitaan yang lalu saya katakan kita sudah lebih dekat waktu keselamatan ini daripada saat kita percaya, saat kita didamaikan. Waktu kita sudah lebih dekat dengan ini. Sebab itu biarlah kita menjadi orang percaya, agar saat sangkakala Allah dibunyikan, kita menjadi takut akan Allah dan kita memuliakan Allah. Orang-orang inilah yang nanti diangkat oleh Tuhan. Mati tapi dibangkitkan, diangkat oleh Tuhan dalam keadaan tubuh yang baru. Sementara anak-anak Tuhan yang lain yang ada di padang belantara, semoga kita berada dalam kelompok itu akan diubah dalam kesempatan, dalam waktu sekejap mata. Sebenarnya lebih dari sekejap mata, lebih cepat dari sekejap mata. Puji Tuhan. Itu sebabnya biar kita siaga di hari-hari ini. Saya ulangi, pertama, saat mendengar firman Allah jangan keraskan hati. Kedua, tahu menggunakan waktu untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Menggunakan waktu ini untuk selamat. Pelayan-pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Pelayan-pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Kita bangkit berdiri. Kita melakukan nyanyian tadi itu. Biar pelitamu tetap menyala. Nomor 193, nyanyian rohani 193. Biar kita masing-masing diingatkan, suara ini membangunkan sidang jemaat untuk bangkit dari tidur, menyediakan pelita agar tidak padam, tidak dalam kegelapan, tapi dalam hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Biar pelitaku tetap bernyala. Saat
terang saat kau angkat tangan dua ke atas, tolongku untuk bertekun. Orang yang menanti kedatangan Tuhan diselamatkan. Terang saat kau kembali. Turunkan tangan. Demikian Bapa, permohonan kami bersama. Tolong kami untuk bertekun menanti kedatangan-Mu. Untuk kami ini terhitung orang-orang yang diselamatkan, menerima keselamatan saat Engkau datang kembali. Kalau kami masih hidup, kami akan diobahkan dalam sekejap mata. Kalau Engkau bermaksud lain, kami akan dibangkitkan untuk menerima tubuh yang tidak dikuasai oleh maut, ya Tuhan. Sebab itu biarlah firman-Mu menjadi iman dan pengertian dalam kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami hidup di dalam rahmat dan dalam kemurahan-Mu yang besar. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami menyadari dan kami mengakui segala kesalahan, dosa dan pelanggaran kami yang kami sudah lakukan. Tapi ampunilah kami Tuhan, haleluya. Biarlah kami hidup untuk menerima keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mengulurkan tangan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Setelah Engkau mengampuni dosa kami, layakkanlah kami, oh Tuhan, untuk menerima berkat dari dalam perjamuan suci ini. Berkat hidup kekal, sebab Engkau bersabda, tubuh-Mu adalah makanan yang sungguh-sungguh, darah-Mu adalah minuman yang sungguh-sungguh. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia mempunyai hidup di dalam dirinya. Demikianlah kami Tuhan, ingin hidup di dalam Engkau, bukan untuk dibinasakan, bukan untuk runtuh, bukan juga untuk mati, tetapi untuk hidup memuliakan Engkau, ya Tuhan. Inilah doa kami. Bapa, biar kami menerima berkat dari perjamuan suci ini yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segera pelayan perjamuan suci akan membagikan tubuh dan darah Kristus. Terima dan jangan dimakan dulu, jangan diminum dulu. Kita akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.